Hai fellas, welcome back to Bahasaku Inggris Channel. Dan hari ini bersama saya Danang, kita akan belajar cara membedakan that dan which. That dan which memiliki arti yang sama, yaitu yang. Menunjukkan suatu kepemilikan atau menerangkan suatu objek. Contohnya, gadis yang berambut hitam itu adalah temanku. Atau juga, sepeda yang berwarna merah itu adalah punya adikku. Nah, dari situ kita bingung, mana sih yang harus menggunakan that, mana sih yang harus menggunakan which. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas sampai kita bisa membedakan that dan which. Nah, hal yang paling mendasar yang membedakan antara that dan which adalah clause-nya. Kita ada restrictive clause dan juga non-restrictive clause. Clause ini juga bisa disebut dengan defining dan non-defining clause. Kedua clause ini adalah clause yang dapat menentukan apakah kita harus menggunakan that atau which. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah restrictive atau defining clause. Restrictive clause atau defining clause adalah clause yang berperan penting dalam kalimat tersebut. Clause ini memberikan informasi yang jika dihapuskan atau jika dihilangkan akan mengubah keseluruhan dari kalimat tersebut. Makna dari kalimat tersebut akan kurang jika restrictive atau defining clause ini dihilangkan. Langsung saja ke contohnya. Yang pertama adalah John's sweater that has fancy elbow pads was a birthday gift from his sister. Nah, kita di sini punya that. That has fancy elbow pads. Kenapa kita menggunakan that? Karena that digunakan untuk menspesifikasikan barang yang dimaksud atau benda yang dimaksud. Karena that dan which berfungsi untuk menerangkan suatu benda. Nah, dalam hal ini, John's sweater terimplikasi tidak hanya satu. John memiliki banyak sekali sweater. Nah, yang lebih spesifik, that ini digunakan untuk menerangkan yang mempunyai fancy elbow pads. Mempunyai lengan siku, pelindung siku yang bagus. Nah, kalimat ini menerangkan clause. Nah, clause ini menerangkan atau menunjukkan sweater yang khusus yang mempunyai pelindung siku. Nah, fancy elbow pads. Maka dari itu, that digunakan karena ini adalah informasi penting di dalam sentence ini. Karena John sendiri punya beberapa sweater. What's a birthday gift from his sister? Jadi, sweater khusus ini yang punya fancy elbow pads adalah hadiah dari kakaknya. Maka dari itu, that di sini sangat penting perannya untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik atau menerangkan benda yang spesifik. Jika dihilangkan, artinya akan sedikit berubah. Nah, jika that ini dihilangkan, maka artinya akan berubah. John's sweater was a birthday gift from his sister. Nah, sweater yang mana yang jadi hadiah dari kakaknya? Kan kita nggak tahu. Kurang jelas kalimat ini tanpa adanya defining clause ini, that has fancy elbow pads. Nah, clause itu kan terdiri dari subjek dan verb. Ini kok nggak ada subjeknya mana, hanya ada verbnya. Nah, that dan which termasuk dari golongan relative pronoun. Maka dari itu, that bisa menjadi subjek. Dan has di sini jadi verbnya. Nah, ini bisa disebut clause karena punya subjek dan punya verb. Jadi, that di sini mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah kalimat. Oke, contoh yang kedua. Laptops that are used for gaming purposes are usually more expensive. Nah, di sini menggunakan that juga karena laptop di sini ada banyak sekali macam-macamnya. Ada yang untuk kerja, ada yang untuk editing, ada yang untuk macam-macam lah. Aneka ragam laptop itu. Nah, di sini maka dari itu di sini dispesifikan, dikerucutkan menjadi yang that are used for gaming purposes. Jadi laptop yang hanya digunakan untuk permainan, hanya untuk gaming, are usually more expensive. Biasanya lebih mahal. Nah, that di sini menjadi clause yang penting, defining clause.
bagi kalimat tersebut. Karena jika dihilangkan, laptops are usually more expensive. Nah, laptop yang gimana yang expensive? Apakah semua laptop mahal? Apakah semua laptop itu mahal? Kan kita kurang mengerti. Kan nggak semuanya laptop itu mahal. Maka dari itu dispesifikan that are used for gaming purposes. Ini adalah defining clause atau restrictive clause yang penting perannya dalam sebuah kalimat. Ini sebagai juga subjek dan ini menjadi verb. Nah, tuh. Yang kedua, kita membahas tentang which. Which biasa ditemukan dalam non-restrictive clause atau non-defining clause, yaitu clause yang tidak memiliki peran penting dalam sebuah kalimat. Clause ini hanya digunakan untuk informasi tambahan saja. Langsung saja kita belajar dari contoh. The human heart, which contains 4 valves, weigh approximately 11 ounce. Jantung manusia yang mempunyai 4 katup, beratnya kurang lebih 11 ounce. Nah, kenapa di sini menggunakan which? Karena informasi ini contains 4 valves, itu adalah informasi umum yang kemungkinan banyak orang tahu. Ya, karena jantung manusia itu selalu mempunyai 4 valves, 4 katup. Maka dari itu, ini hanyalah sebagai pemanis atau additional information atau informasi tambahan yang disposable, bisa dibuang. Dan tidak akan merubah arti keseluruhan dari kalimat ini. Coba kita hilangkan which-nya. The human heart weighs approximately 11 ounce. Nah, maksud dari tujuan kalimat ini tidak berubah. Hati manusia itu kira-kira beratnya 11 ounce. Nah, ada tidaknya which contains 4 valves tidak mengubah keseluruhan makna dari kalimat tersebut. Maka dari itu disebut dengan non-restrictive atau non-defining clause, karena hanya sebagai hiasan, sebagai pemanis dalam kalimat. Contoh yang kedua adalah Stacy's phone, which has red color, is broken. Which has red color. Yang mempunyai warna merah atau yang berwarna merah rusak. Yang mempunyai warna merah rusak. Jadi di sini kita tahu bahwa Stacy's phone hanya satu, yaitu yang berwarna merah. Kita semua tahu bahwa HP-nya Stacy itu berwarna merah, itu rusak. Maka dari itu, jika kita hilangkan clause ini, Stacy's phone is broken. Stacy's phone is broken. Jadi, HP-nya Stacy ini rusak. Tanpa ada embel-embel warna merah ini, kita sudah tahu atau kita sudah mengerti keseluruhan atau makna yang ingin disampaikan oleh kalimat ini. Ini juga sama, which bisa menjadi subject dan contains ini adalah verbnya. Sama, which ini menjadi subject dan has menjadi verb. Nah, maka syarat-syarat clause sudah terpenuhi, memiliki satu subjek dan satu verb. Sebenarnya fungsi that dan which itu sama, menerangkan suatu benda. Tetapi informasi yang dibawa itu yang membedakannya. Nah, that biasanya diikuti oleh restrictive clause atau defining clause. Sebuah clause yang memiliki peran penting dalam sebuah kalimat. Jika dihilangkan, kalimat tersebut atau tujuan dari kalimat tersebut tidak akan sepenuhnya tersampaikan. Sedangkan which biasanya diikuti oleh non-restrictive clause, yaitu clause yang memiliki peran tidak terlalu penting, hanya berperan sebagai informasi tambahan dalam sebuah kalimat. Jika dihilangkan, tujuan dari kalimat tersebut tidak akan berubah. Nah, sedangkan tipsnya, try to remove the clause.
jika kalian bingung ini pakai that atau which, kalian bisa hilangkan clause tersebut. Jika clause itu kalian hilangkan, namun tujuan dari kalimat tersebut tidak tersampaikan dengan benar, maka itu menggunakan the that. Sedangkan sebaliknya, jika kalian hilangkan clause tersebut, tetapi keseluruhan arti dari kalimat tersebut tidak berubah, maka itu menggunakan which. Dan biasanya, look for commas. Biasanya which diapit oleh 2 koma. Biasanya kita menemukan which itu diapit oleh 2 koma sebagai penanda bahwa itu hanyalah sebuah informasi tambahan. Itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe YouTube channel Bahasaku Inggris untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya seputar bahasa Inggris. Dan terakhir, saya Danang, saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Adios.